Halo Sobat Paroki Mater Dei yang terkasih, ketemu lagi dengan kami dalam acara podcast Lingkungan sebagai Akar dari Paroki. Nah, pada kesempatan hari ini kami berkunjung di salah satu lingkungan yang berada di Paroki Mater Dei Madiun, sekaligus juga sebagai rangkaian di dalam safari liturgi. Nah, sebagai dasarnya adalah Ardas Keuskupan Surabaya. Gereja Katolik Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Di tengah-tengah kita juga telah hadir Ketua Lingkungan yang hari ini akan menjadi narasumber, membagikan cerita, membagikan pengalaman, juga membagikan suka duka dan keterlibatan apa saja yang telah dilakukan bersama oleh warga di lingkungan. Nah, ini menjadi inspirasi juga bagi kita dan juga untuk umat-umat di lingkungan yang lain supaya mengakar di lingkungan. Ya, jadi lingkungan sebagai akar dari paroki. Nah, kita sapa langsung saja narasumber kita pada hari ini. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik kali, sehat. Baik, terima kasih. Bisa memperkenalkan diri, Pak, kepada sobat Paroki Mater Dei ini, Pak. Ya. Selamat malam para sobat Paroki Mater Dei. Nama saya adalah Suroto. Dan baptis saya namanya Agustinus. Jadi Agustinus Suroto. Agustinus Suroto. Ya. Baik. Dari lingkungan Santo Yohanes Pemandi. baik, baik. Lingkungan Santo Yohanes Pemandi dan ketua lingkungannya adalah Pak Agustinus Suroto. Baik. Pak Suroto, ini kita bincang-bincang terkait dengan lingkungan sebagai akar paroki, Pak. Nah, ini sudah berapa lama, Pak, menjabat sebagai ketua lingkungan ini? Saya. Iya. Itu tepatnya saya lupa. Tapi kurang lebih ya 5 sampai 6 periode saya pernah menjabat. 5 sampai 6 periode. Ya, mulai awal berdirinya Gereja Mater Dei, kemudian bergantian ya. Kemudian dan itu biasanya 2 periode begitu. 2 periode terus berlanjut hingga sampai sekarang ini. Berarti belum pernah berganti ya, Pak? Sudah. Oh, sudah pernah berganti? Pernah. Jadi Pak Widi, iya. lalu Pak Tarmiono. Oh iya, betul. Ya, Pak Tarmiono juga pernah ya, menjabat sebagai Pak Widi 2 periode, terus Pak Tarmiono 2 periode, kemudian ganti saya lagi gitu. Ya, baik. Ini sudah memberikan banyak gambaran dan pengalaman untuk memandu, untuk ya membawa warga umat di lingkungan di dalam nilai-nilai seperti pastoral dan lingkungan sebagai akar paroki. Baik, sobat Paroki Mater Dei, kita juga mungkin bisa mendengar suka duka apa yang dialami oleh Pak Suroto ini selama menjadi ketua lingkungan. Bisa diceritakan Bapak ini suka dukanya apa saja? Ya, semua tugas ini atau pelayanan pelayanan ini pasti juga ada suka dan dukanya. Sukanya itu jika warga lingkungan itu rukun, guyup, rukun, misioner. Seperti apa yang dicita-citakan di dalam Ardas Keuskupan Ardas itu. Baik. Ya, dan itu terjadi sebelum pandemi. Terjadi sebelum pandemi. Begitu kita kena pandemi kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, kurang lebih. Nah, dukanya ini setelah pandemi ini warga kurang antusias. Kurang antusias karena mungkin ada ketakutan atau
setelah pandemi ini, Iya. sehingga kumpulnya itu pada saat arisan saja. Oh, pada saat arisan. Arisan pertemuan warga itu tiap Pertemuan tanggal warga. 13. Iya. Ya, tuh. Ya berarti ada rutinitas ya, Pak. Ada, Setiap ada bulannya itu sebetulnya ada Ada, rutinitas ada untuk berkumpul. rutinitas. Nah, ini juga menjadi kekasan kegiatan dari lingkungan Santo Yohanes Pemandi, Sobat Mater Dei yang terkasih. Baik. Bagaimana Pak Roto ini memaknai lingkungan sebagai akar dari paroki? Misalkan tadi di dalam cita-cita Ardas tadi kita mengharapkan menjadi guyup, rukun, penuh pelayanan dan misioner. Ini apakah juga sudah ya terlibat atau sudah diinisiasi atau diinternalisasikan di lingkungan Santo Yohanes Pemandi ini? Ya, jadi lingkungan sebagai akar dari paroki, Paroki, ya. ini benar bahwa lingkungan, terutama lingkungan Yohanes Pemandi itu sudah melaksanakan itu, Ya, ya, dengan adanya keguyupan, kerukunan, ya, kemudian penuh pelayanan dan misioner, ini sudah terjalin dengan baik di Ya. lingkungan kami, sehingga mewarnai dari mewarnai. paroki kita, Iya. Mater Dei ini, sehingga akar yang saya istilahkan di tanaman itu masuk ke dalam tanah, memberikan suplai unsur-unsur hara untuk pertumbuhan tanaman ini, Iya. sehingga di paroki juga akan tumbuh dengan baik. Jika di lingkungan terjadi apa yang sesuai dengan ardas dari keuskupan itu. Baik, iya itu Sobat Paroki Mater Dei yang terkasih. Jadi warga lingkungan ini juga menjadi benih-benih yang memang harus disemai, yang harus dipupuk terus supaya apa ya nilainya nanti bisa untuk diinternalisasikan di dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Baik Pak, siapa nama pelindungnya tadi Pak? Untuk Lindungnya Santo Yohanes Pemandi. Santo Yohanes Pemandi. Nah ini kira-kira ini apa kekasan yang dibawa dari Santo Yohanes Pemandi ini Pak? Ya. Jadi lingkungan kami yang namanya Santo Yohanes Pemandi ini jauh hari sebelum jadi lingkungan, Ya. itu dulu namanya kuasi dari Kuasi paroki dari Paroki Cornelius, ya betul. Kita sudah membentuk Lingkungan namanya stasi ya, stasi kecil ya, begitu. stasi kecil ya. Ya, lalu ada rembuk dari warga, Ya. antara lain itu almarhum Pak Eko Pak Wiono itu. Wiono, ya. Ya, lalu kami memutuskan nama Santo Yohanes Pemandi. Pemandi ya. Dengan memakai Santo Yohanes Pemandi diharapkan warga lingkungan ini taat, ya, kemudian semangat, ya, dan sederhana, ya, ada kesederhanaan, Iya. karena memang ya Santo Yohanes Pemandi itu sangat sederhana, hanya pakaiannya saja dari kulit binatang ya, betul. Ya. Jadi pembawaannya adalah sederhana, kemudian dia memang setia dalam pelayanan ini saudara, Ya. sehingga bajunya saja juga dari kulit hewan ya. Nah, bagaimana Santo Pelindung ini menginspirasi warga lingkungan Pak untuk hidup ya menjadi spirit atau semangat dalam hidup menggereja itu? Ya, saya ketaatannya, ya, warga lingkungan itu taat pada ajaran gereja, ya. Kemudian kesederhanaannya juga, juga. ya,
Lalu dengan adanya dua hal ini ya tidak neko-neko, tidak pamer apa dan sebagainya, tidak show begitu, Tidak show. tapi itulah ciri khas dari Yohanes Pemandi. Baik tuh. Itu yang selalu dibawa Bahwa oleh masing-masing warga lingkungan. masing-masing warga lingkungan itu. Ya, di dalam hidup bermasyarakat juga, dalam hidup dan di gereja juga. Baik. Nah, apa Pak moto? Mungkin selain tadi kita sudah membuat yel-yel atau jargon sebagai ciri khas dari Yohanes Pemandi, tapi ada juga moto Pak. Mungkin ini motonya yang sudah lama mungkin ditentukan Pak. Jika ada bisa dibagikan kepada sobat Paroki Mater Dei. Motonya setia dan sederhana. Setia dan sederhana ini juga sudah menggambarkan dari kesetiaan, ketaatan, dan kesederhanaan dari Santo Yohanes Pemandi pada Yesus, setia pada kepasrahan yang begitu total, dan itu sederhanaan ini. Ya, baik. Apa nilai-nilai yang dapat diambil dari praktek pastoral di paroki itu Pak? Misalkan nilai-nilai misalkan ya di dalam lingkungan sehingga ya berdampak baik tidak hanya untuk lingkungan sampai antar lingkungan, antar wilayah juga di dalam paroki itu. Iya. Nilai-nilai pastoral. Nilai-nilai pastoral yang tidak saja di lingkup gereja, tidak di lingkup gereja saja, tapi juga di lingkungan, di lingkungan warga RT dan sebagainya. Begitu cekatan mereka membantu siapa yang membutuhkan, seperti baru-baru ini warga kami yang meninggal itu begitu cepat, tidak usah dimakamkan besok, tapi hari itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Kemudian di gereja misalnya ada beberapa warga kami yang turut serta di kerja bakti pembersihan setiap hari Rabu atau hari Kamis itu ikut membersihkan untuk kebersihan di gereja juga, alat-alat misa dan sebagainya. Kemudian satu termasuk saya ikut Jumat bersih bapak-bapak yang lansia itu di kisaran sekitar gereja lalu di parkiran itu. Betul. Itu. Baik, ya itu yang sudah diserap, yang sudah diterapkan dari nilai-nilai pastoral dari masing-masing yang dilaksanakan oleh subseksi dan divisi yang ada di DPP dan di bidang masing-masing untuk Paroki Mater Dei Madiun. Nah ini Pak, ada lagu lingkungan yang sudah dibuat. Ini dulu ceritanya bagaimana? Dikit aja Pak yang menggambarkan bagaimana ini. Jadi ini terus saya jadi ini ada dua lagu. Oh, ada dua lagu bahkan. Mars Santo Yohanes Pemandi dan himne Santo Yohanes Pemandi. Ada Mars dan ada himne Sobat Paroki Mater Dei yang telah dibuat dan disiapkan oleh warga lingkungan Santo Yohanes Pemandi ini. Jadi ciptaan yang nyipta ini Pak Anton Widiantoro. Oh, Pak Anton yang not-notnya, notasinya kemudian syairnya itu saya sendiri dengan keterbatasan saya mengenai Yohanes Pemandi ini orang yang bagaimana. Gitu. Jadi kalau memang ada kekurangannya mohon disempurnakan karena itulah keterbatasan kami dalam membuat syair lagu ini. Ini menginspirasinya itu dari pengalaman-pengalaman yang dipupuk terus ya Pak ya, untuk dalam prakteknya di lingkungan, di gereja juga begitu ya Pak ya. Jadi sehingga membuahkan lagu. Jadi selain dari bacaan dari
ya semandi itu bagaimana, Iya, betul. lalu diterapkan di lingkungan, bagaimana warga, lalu tertuang di dalam lagu ini. Mars dan himne. Mars, Santo Yohanes Semandi dan himne Santo Yohanes Semandi ini. Baik. Dua. Ya, Sobat Paroki Mater Dei, ini Gayung bersambut juga dalam kesempatan kali ini kami tim liturgi, itu juga dalam perjalanan safari liturgi yang bertepatan juga di lingkungan Santo Yohanes Pemandi ini. Nah, kita juga akan meminta pendapat, mungkin juga ada saran bagi tim kami ke depannya supaya bisa terus dalam berkatekese, dalam menyampaikan informasi terkait dengan liturgi. Kira-kira ini tanggapannya bagaimana Pak terkait dengan kegiatan safari liturgi yang dilaksanakan pada hari ini, ya serangkaian dalam podcast juga ini Pak. Ya, terima kasih. Dan secara pribadi saya sangat berterima kasih kepada tim safari ini, Ya. karena menambah pengetahuan kami di dalam segi liturgi. Baik. Karena memang dalam pemilihan lagu seringkali ya mudahnya saja. Mudahnya saja. Misalnya ini belum hafal, rasa pakai yang sudah hafal saja. Betul. Tanpa Memperhatikan kaidah-kaidah dari liturgi itu. Baik. Sehingga sangat membantu kami dalam menentukan nanti pada saat kami tugas, kita bisa menentukan lagu-lagu mana yang sesuai dan lagu-lagu mana yang tidak sesuai. Baik. Baik. Iya. Nah, Pak, tadi kita juga sudah mendengar bersama-sama tentang yel atau jargonnya ya Pak. Semoga tidak lupa ya Pak. Ini kita bisa teriakkan bareng-bareng Pak. Ya. Taat, sederhana, rendah hati. Oke. Nah, bareng-bareng Pak. 1, 2, 3. Yohanes Pemandi, taat, sederhana, rendah hati. Oke. Kita ulang lagi Pak. Kita ulang lagi Pak, bareng-bareng ya. Yohanes Pemandi, taat, sederhana, rendah hati. Oke. Baik. Terima kasih. Demikian Sobat Paroki Mater Dei yang terkasih dan kami cintai, bahwa rangkaian-rangkaian yang kami lakukan ini juga untuk memupuk lingkungan sebagai akar dari Paroki Mater Dei Madiun. Nah, semoga dalam podcast ini juga menginspirasi dari lingkungan-lingkungan yang lain juga di dalam menerapkan lingkungan sebagai akar dari paroki dan meneruskan cita-cita Ardas Keuskupan Surabaya, terutama juga atas apresiasi kami dari tim Safari Liturgi yang terus untuk mengunjungi lingkungan-lingkungan yang lainnya. Terima kasih Sobat Paroki Mater Dei, sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih juga Pak Roto atas kesempatan podcast malam hari ini. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.